Salam Melek Hukum. Jumpa kembali dengan kami di channel Bongkar Hukum. Saat ini tim Bongkar Hukum akan membahas tentang pengertian hukum. Kenapa kita bahas tentang pengertian hukum? Karena ternyata di masyarakat pemahaman orang tentang hukum berbeda-beda. Tapi nggak usah khawatir, jangankan masyarakat, para ahli hukum saja pada saat mencoba untuk memberi pengertian tentang hukum atau memberikan definisi tentang hukum, satu sama lain tidak satu pendapat. Ini berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh seorang filsuf di Eropa kontinental yang bernama Immanuel Kant. Beliau mengatakan pada saat ahli-ahli hukum ditanyakan tentang pengertian hukum, satu sama lain tidak satu pendapat. Berbicara tentang hukum, setiap kita pasti tidak asing dengan hukum. Karena memang dalam kenyataan sehari-hari, hukum mengatur kehidupan umat manusia sejak dia ada dalam kandungan sampai dia kemudian meninggal. Semua diatur oleh hukum. Sebagai contoh, seorang bayi yang belum lahir masih ada dalam kandungan ibunya, sesungguhnya hukum sudah mengatur hak-hak sang bayi. Pun sama, pada saat seorang meninggal, maka ketika dia meninggalkan harta, harta ini kemudian ada pengaturan hukumnya, ada pewarisnya. Jadi kalau kita bicara hukum, hukum mengatur semua dimensi dan aspek kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, di masyarakat terdapat pemahaman yang berbeda-beda tentang pengertian hukum. Bagi orang-orang yang beraktivitas dan berdagang misalnya di lampu merah, mereka seringkali sebagian besar memandang hukum itu adalah aparatur. Kemudian pada saat kita bertanya kepada mereka pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar-trotoar jalan, pada saat ditanya tentang pengertian hukum, yang ada dalam benak mereka pada umumnya, hukum seringkali dibayangkan oleh mereka sebagai aparat-aparat Satpol PP. Nah, pada saat kita bertanya pengertian hukum kepada kalangan terdidik, entah itu mahasiswa, entah itu guru, entah itu dosen, ataupun peneliti, dalam bayangan mereka, dalam benak mereka, hukum itu adalah aturan-aturan tertulis. Semua pengertian tentang hukum yang ada ini tidaklah salah. Karena memang hukum dalam kenyataan yang dihadapi, dialami, yang nampak oleh mereka adalah semacam itu. Namun kalau kita ingin mendekati pengertian hukum dari sudut pandang seorang ahli hukum, kita akan menemukan beberapa pengertian tentang hukum. Satu pengertian tentang hukum yang akan kita kupas di sini adalah pengertian tentang hukum yang disampaikan oleh Profesor Suryono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka dalam karya mereka. Nah, ini bukunya ya, nanti tinggal dilihat. Di dalam buku ini yang berjudul Perihal Kaidah Hukum, di halaman 14, Profesor Suryono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka menerangkan bahwa hukum adalah kaedah, dan kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. Artinya, hukum mengatur kehidupan manusia, hukum mengatur tingkah laku manusia. Nah, kemudian di dalam hukum itu sendiri nanti kita akan menemukan ada hukum publik, ada hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang pemerintahan, hubungan negara dengan masyarakat, hubungan pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan hukum privat atau hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan keperdataan, hubungan-hubungan privat antar individu dengan individu yang lain. Yang ini bisa kita temukan di dalam buku yang ini, karya dari Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja dan Dr. Arif Sidarta. Profesor Muchtar Kusumaatmadja adalah seorang ahli hukum
pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Pajajaran, dan beliau juga pernah menjadi Menteri Kehakiman pada masa Orde Baru, dan beliau punya sumbangan besar dalam studi hukum di Indonesia. Dan keahlian beliau sebagai seorang ahli hukum tidak hanya diakui di dunia nasional, tapi juga diakui oleh masyarakat internasional. Kembali kepada pengertian tentang hukum, pada saat kita membaca pengertian tentang hukum yang dikemukakan oleh Profesor Suryono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka, maka sangatlah jelas hukum itu adalah mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Makanya di dalam mempelajari hukum terdapat sebuah aksioma ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat pasti ada aturan-aturan hukum. Karena memang hukum ini akan mengatur kehidupan masyarakat. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Profesor Suryono Sukanto dan juga Profesor Mokhtar Kusumatmaja, juga Purnadi Caraka dan Bapak Arif Sidarta, bahwa hukum itu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan menciptakan kedamaian. Dan perlu dipahami oleh kita bersama, sebenarnya di tengah-tengah masyarakat bukan hanya kaidah hukum yang ada, akan tetapi terdapat kaidah-kaidah yang lain yang juga wajib ditaati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Keberadaan hukum adalah melengkapi kaidah-kaidah sosial lain yang telah ada dan hidup serta tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat kita akan menemukan ada yang namanya kaidah sosial keagamaan, ada yang kita temukan yang bernama kaidah sosial kesusilaan, ada yang kemudian kita temukan kaidah sosial kebiasaan. Nah, semua kaidah-kaidah ini sebenarnya saling melengkapi. Hukum hadir sebagai pelengkap dari kaidah-kaidah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan agar kehidupan masyarakat tertib, teratur, serta tidak terjadi gejolak sosial. Jadi dengan demikian, setelah kita memahami penjelasan yang dikemukakan oleh Profesor Suryono Sukanto dan juga Purnadi Purbacaraka, maka sangatlah jelas bahwa pengertian hukum adalah hukum sebagai kaidah. Dan hukum sebagai kaidah, hukum itu adalah patokan, pedoman, dan juga ukuran bagi anggota masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku. Bagi Anda yang ingin mengajukan topik-topik diskusi ataupun ingin mengajukan pertanyaan, silahkan Anda sampaikan di bagian kolom komentar di bawah ini, sertakan nama Anda, maka kami tim Bongkar Hukum akan mengulas apa yang Anda sampaikan dan akan kami siarkan dalam tayangan berikutnya. Salam melek hukum.